Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha ustazah? Semoga antum semua sehat ya. Oke anak-anak ustazah, hari ini kita masuk pembelajaran tema 9 subtema 1. Hari ini kita belajar IPA ya. Kita akan mengenal apa itu zat tunggal dan apa itu zat campuran. Nah, sebelum kita membahas zat tunggal dan zat campuran, apakah antum tahu apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya susu bubuk, air hangat, kecap, gula, garam, batu, tanah, pasir. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibagi menjadi dua. Yang pertama zat tunggal, yang kedua zat campuran. Apakah yang disebut zat tunggal? Dan apakah juga yang disebut dengan zat campuran? Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak ustazah. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Contohnya ada air, garam, gula, emas 24 karat, kapur tulis, kayu, perak, garam, dan gula. Selanjutnya, kita akan membahas tentang zat campuran. Zat campuran adalah materi berupa kumpulan dari dua zat atau lebih zat. Dalam zat campuran, sifat-sifat zat asalnya masih tetap nampak ya anak-anak ustazah. Kemudian anak-anak ustazah, kita akan membahas mengenai zat campuran. Zat campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya air garam, air sirup, larutan susu, larutan pewarna, udara, perunggu, kuningan, dan lain-lainnya. Kemudian, campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sehingga zat penyusunnya masih dapat kita bedakan ya anak-anak ustazah. Contohnya antara campuran air dengan kopi, air dengan pasir, kemudian air yang dicampur dengan minyak, air yang dicampur dengan kapur, air yang dicampur dengan tinta, dan air yang dicampur dengan kita masukkan bahan bahan praktikum kita ke dalam wadahnya ya yang sudah diberi nama. Ini sudah diberi pewarna, ini sudah diberi maizena. Kita berikan ini minyak. Selanjutnya kita beri air ya secukupnya. Selanjutnya kita tambah minyak dan tepung maizena ya. Oke anak ustazah, bisa dilihat ya dari campuran air antara pewarna dia tercampur sempurna, sedangkan air dan gula juga tercampur sempurna, tidak ada endapan di bawahnya. Kemudian ketika air dicampur pasir terdapat endapan di bawahnya, maka ini disebut dengan campuran heterogen. Sedangkan air dan minyak juga tidak tercampur sempurna. Bisa dilihat ini adalah air dan di atas mengepung minyak. Berarti ini juga disebut campuran heterogen. Kemudian kita lanjut antara minyak dan tepung. Minyak dan tepung ketika kita aduk selama 5 menit dia akan tercampur sempurna.
maka ini disebut campuran apa ya? Nanti anak-anak saya jawab ya. Kemudian ini minyak tambah pewarna. Bagaimana dilihat? Bisa dilihat kan? Adakah terdapat endapan? Tidak ada ya. Nah, kemudian ini minyak dan pasir. Minyak dan pasir bisa anak saya lihat. Ini terdapat ini minyak dan ini pasir. Terdapat endapan sehingga mereka tidak dapat menyatu ya. Kemudian ini antara minyak dan gula. Ketika setelah dikocok selama 5 menit, bisa anak saya lihat masih terdapat endapan gula di bawahnya, dan ini masih ada minyak. Sehingga ketika minyak dan gula dikocok tidak terjadi masih ada terdapat endapannya.